Betul. Kita bahas Izin 10 menit ya, Bang Sedek. Silakan Bang Juma. Silakan Bang Juma. Nanti rotinya saya jawab, Bang Sedelek ya. Bang Juma silakan Bang Juma. Jadi jangan bilang monolog, nggak apa-apa. Berapa lama pun setelah jawab kita terima gitu, bukan masalah. Sampai enter poinnya itu udah dapat, nah berhenti. Seperti Bang Juma nih sudah dapat berhenti, saya udah dapat berhenti gitu. Bukan monolog kita di sini, kita dua arah, tapi kita nggak perlu timer gitu, saling memahami, saling mengerti. Oke Bang Sedelek, lanjut Bang Juma. Iya, oke. Satu sesi saya, habis itu saya istirahat 10 menit untuk ibadah. Ya gini. Saudara saya mengatakan Yesus firman jadi manusia. Anda harus memahami firman yang ada pada diri pencipta dulu. Firman yang ada pada diri pencipta itu adalah kehendak. Di dalam Islam disebut kalam. Nah, di dalam Bible, di dalam Al-Quran, itu jelas dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan, mengadakan ya sesuatu, maka cukup berfirman, cukup berkata. Itu juga disifati oleh pernyataan kitab saudara. Seperti di dalam Mazmur 33 nomor 9. Apabila ia berkehendak, dia cukup memerintah. Apabila hendak melakukan sesuatu, dia cukup, apabila hendak mengadakan sesuatu, dia cukup mengatakan, ada, maka ada. Itu firman, itu yang disebut firman. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, itu yang disebut firman. Begitu dia mau makan nasi, ada nasi. Aku ingin kamu lahir, lahir. Aku ingin kamu ada. Itu yang dikatakan Tuhan. Itu yang disebut kalam, firman. Bagaimana dengan Yesus? Apakah dia kalam? Bukan. Apa pembuktiannya? Coba kita baca Markus 11 nomor 12. Nomor 13. Pada saat Yesus. Markus berapa Bang? Markus 11 coba Anda buka. Jadi saya nanti saya bisa tahu gitu. Bentar, ya, Markus. Insyaallah. Markus 11 coba Anda buka. Markus 11 iya. Ya. Oke. Sesampai di Yerusalem, ia masuk di Bait Allah. Di sana ia meninjau semua. Tetapi sebab hari Markus 11 ya, berapa, Bang Juma? Markus 11 berapa? Kita mulai aja dari nomor 12 biar nggak panjang. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, maka Yesus merasa lapar. Satu poin. Ada sebab. Dia lapar. Sebab dia lapar, di data nomor 13 dikatakan, dari jauh ia melihat pohon ara dan sudah berdaun. Yesus mendekatinya untuk melihat kalau Yesus mendapatkan ada apa di bawah pohon itu, di pohon itu. Tetapi waktu Yesus tiba di situ, Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Apa yang terjadi kalau dia adalah firman? Dia cukup mengatakan, berbuahlah pohon ara, maka berbuah. Tapi apa yang terjadi? Baca data selanjutnya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi ada seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Dia mengutuk. Itu bukti bahwasanya dia bukan firman. Dia lagi lapar, pingin makan. Kesal dia. Ternyata bukan musim buah. Dan dijelaskan di narasi kitab itu, dan memang bukan musim buah ara. Yesus kan gitu, bukti bahwa dia bukan firman. Itu yang pertama. Kedua, ketika saudara mengatakan nama Tuhan yang diberikan, kata Yosua itu lebih dulu diberikan kepada pahlawan Yahudi yang bernama Yosua. Jadi terlambat. Kalau Yesus dikatakan Tuhan karena namanya, beliau telat sekali. Yosua lebih dulu menerima nama itu, yaitu nabi yang datang setelah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia hidup 110 tahun. Bahkan dia kemudian memerdekakan Yehuda. Dan dia juga adalah seorang pengintai yang sangat luar biasa. Anda boleh baca di dalam kitab Yosua, Anda boleh baca di bilangan 13, Anda boleh baca di dalam 1 Tawarik 7, Anda boleh baca di bilangan 7, bilangan 2, bilangan 10. Semua menceritakan tentang Yosua yang lebih dulu hebat, dahsyat, luar biasa dibandingkan Yesus yang nggak bisa apa-apa. Bayangkan saja, seorang Yosua itu dia mampu kemudian memulihkan apa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel.
Yesus gimana? Ketika kemudian Israel, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, meninggalkan tanah Kanaan, beliau kemudian mengatur suku-suku yang ada pada masa itu. Siapa dia? Dia adalah Yesua bin Nun. Yesua lebih dulu dinamai daripada anak Maria. Jadi tidak ada apa-apanya itu nama. Lagi pula Anda salah memahami. Aku telah memelihara namamu. Nama yang dipelihara itu bukan Yesus. Makanya Yesus tidak pernah menyebut nama Yesus. Nama Yesus itu adalah nama ajaran yang muncul, nama yang diberikan kepada anak Maria yang lahir di Bethlehem oleh orang Yahudi. Makanya Yesus itu identik dengan nama dewa. Dewa Zeus dibaca Yesus. Ini yang perlu Anda pahami. Yesua itu bukan Yesus. Yesus itu adalah nama Yunani sebagaimana yang dinobatkan kepada dewa Zeus. Makanya ajaran Anda itu lahirnya dari sana, bukan dari Yahudi. Yahudi hari ini tidak mengenal Yesus. Yang mereka kenal adalah Yesua. Dalam bahasa Aram disebut Iso, dalam bahasa Arab disebut Isa. Sementara Yesus atau Zeus itu adalah nama pemberian orang-orang yang sudah menjadikan Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Jadi dewa mereka tetap aja ada di dalam kitab mereka saat ini. Siapa itu? Yesus yang adalah Zeus. Coba Anda pelajari sejarah literasi penamaan Yesus itu dari mana? Awalnya Hezos. Nah, ini yang perlu saudara pahami, bahwasanya Yesua bukan nama yang harus diagungkan, bukan nama yang harus dimuliakan, tapi yang dimuliakan itu adalah Hasem, yang dimuliakan itu adalah El, yang dimuliakan itu adalah Elohim, yang dimuliakan itu adalah El Gebor dan seterusnya. Bukan Zeus atau Yesus yang Anda sebutkan sekarang. Demi nama Tuhan Yesus. Itu bukan. Itu Zeus itu. Saya izin sejenak 10 menit, habis itu saya kembali. Terima kasih. Lanjut sahabat yang lain. Siap, Bunda. Jadi begitu ya Bang Kenjo. Jadi kelas Yesus itu sekelas Keluaran 16 nomor 4. Saya bacakan Keluaran nomor 16 nomor 4. Ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan